Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Kita sekarang di sini sebelumnya udah buat full metric ini. Kita coba sekarang merender turntable. Jadi membuat kamera itu berputar mengelilingi si rumah ini. Nah, sekarang caranya tentu itu kaitannya dengan si kamera. Kita pindah dulu ke animation di sini. Tampak animasi gini, tampak kamera, kita render lagi nih. Nah, di sini objek kamera ini akan kita buat misalnya dia itu nanti berputar mengelilingi objek ini sehingga kita dapat melihat shoot dari 360 derajatnya. Nah, yang perlu kita lakukan itu pertama kali kita buat objek di tengah dulu, kursor tuh misalnya di tengah ya, ya di sini di bagian ini bagian tengah ini aja, kursor di bagian select di sini yang di bawah laut ini. Kemudian kita tambahkan circle, kita besarin aja circle yang gini biar kelihatan. Circle ini nggak akan terlihat di render karena nggak ada objek mesh-nya ya, hanya edge ini aja. Nah, kemudian kamera ini nih kita lihat dulu di sini. Saya keluarkan dari mode kamera. Kamera ini kita ingin kamera ini ngikutin siapa. Jadi kamera ini kita inginnya ngikutin si lingkaran ini. Jadi kita shift dulu siapa yang mau ngikut, berarti kamera mau ikut ke siapa. Kita tekan shift sambil kita klik si circle ini. Nah, jadi kamera mau ikut si circle ini. Caranya gimana agar dia ikut? Hanya tinggal kita klik Ctrl P, ketik Ctrl P. Nah, sini kita set parent ke objek. Jadi caranya gimana? Jadi kalau objek ini yang circle ini kita tampilkan kamera dulu, kita grab, kita pindahin, nah maka si kamera juga ikut berpindah. Jadi kalau kita R-nya ini kita circle yang ini kita rotasiin juga, maka kamera juga berputar seperti ini. Misalnya rotasi di sumbu Y, rotasi di sumbu X, atau rotasi di sumbu Z. Nah, gini. Jadi sepertinya yang mau kita rotasiin itu adalah di sumbu Z. Nah, gini. Ya, biar dia berputar nanti 360 derajat. Nah, mungkin untuk pengaturan kamera sebelum saya render di sini saya ingin ganti modenya ini menjadi ortografik ya di sini. Nah, gini seperti ini agar terlihat besar kecil. Nah, itu tidak mempengaruhi jaraknya. Jadi saya buat gini, ortografik aja modenya. Nah, gini ortografiknya saya naikin ini bagian ininya, kemudian di sini rotasinya itu agak kelihatan ke gini, agak ke atas gini, kemudian saya grab naik ke atas sedikit di tengah. Nah, gini nanti kalau kita rotasiin di sumbu Z, nah kita lihat, nah kira-kira seperti ini nantinya dari tampak atas. Kameranya kurang di tengah gini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita coba render dulu F12, render gambarnya. Nah, oke ya. Jadi kita hanya tinggal ngerender bagaimana si kamera ini bisa berputar ke belakang. Jadi kita ada animasi di sini, ada di tab animasi ya. Nah, di sini ada frame 0 sampai 250. Kalau ingin tambah N-nya tambah aja sampai frame berapa akhirnya. Nah, di sini di frame yang ke-0, di sini kita ubah nilai rotasinya. Di sini kita klik atau tekan tombol N. Kita ubah nilainya itu yang mana rotasi di sumbu Z itu kita buat I dulu, insert key atau I, tekan tombol I. Nah, di sini I, maka muncul di sini objek transform. Nanti di sumbu 250 di frame 250 Z-nya kita ubah menjadi 360. Nah, gini. Jangan lupa tekan I. Nah, insert. Jadi kita ada dua seperti ini. Nah, di sini kalau saya play kita lihat ini modenya saya ganti aja biar ringan. Ini kalau saya play kita lihat. Nah, dia ada isi in isi out ya. Jadi kita nggak ingin seperti itu, maunya langsung datar aja. Kita bisa menggantinya. Nggak ada pelan-pelan dulu langsung ke seperti itu. Kita pilih semuanya keyframe ini
yang ini, dan ini saya tekan shift. Nah, kemudian tekan T, pilih linear. Nah, sekarang kalau kita lihat, dia nggak ada pelan, nggak kencang, jadi rata terus seperti itu. Nah, sekarang kita hanya tinggal perlu merender animasinya aja. Sekarang bagaimana cara merendernya? Nah, kita masuk di tab yang di bagian ini, output properties. Saya klik. Nah, ini ukurannya mau full HD nya 100% atau berapa? Saya ingin 50 aja dulu, 50%. Nah, kemudian fps nya 24 aja. Kemudian di sini kita mau objek outputnya ini animasinya nanti sequence dalam bentuk sekuensi image, PNG atau JPEG atau lainnya. Nah, bagusnya sih JPEG atau PNG ya, agar dia terus misalnya terjadi sesuatu crash itu bisa kita sambung. Tapi sebagai untuk contoh di sini saya gunakan yang FFmpeg video ini aja, karena hanya untuk contoh aja ngerender animasi. Oke. Nah, kemudian outputnya kita simpan di mana? Mungkin saya simpan sembarang aja di tempat yang ada. Kemudian setelah itu kita hanya tinggal perlu merendernya aja. Caranya bagaimana? Di tombol render di sini kita klik di sini render animation atau Ctrl F12. Oke, nanti kita tinggal klik aja. Untuk hasil rendernya akan saya lanjutkan di video selanjutnya karena ini memakan proses yang cukup berat di laptop saya. Oke, terima kasih.